Nah, berikutnya tentang shear konektor. Ini perihal kaitannya dengan daktel dan non-daktelnya si konektornya. Nah, jadi penggunaan dari konektor yang dipasang secara seragam dengan jarak seragam ini sangat memungkinkan ya, karena semua konektor itu mempunyai suatu kapasitas dalam menahan slip, atau bisa disebut slip capacity, atau kita bisa sebut juga itu ductility. Jadi kalau itu diketahui, yaitu bisa dihitung nanti jarak antar konektornya berapa. Jadi penggunaan secara seragam supaya efeknya merata itu memungkinkan. Nah, angka-angka slip capacity atau ductility ini bisa didapatkan dari Pustes yang waktu itu pernah dibahas di perkuliahan kedua atau ketiga, kalau nggak salah. Nah, nilai dari slip capacity ini atau ductility ini dari konektor yang dia tipenya adalah headed stud itu meningkat, nilainya akan meningkat seiring dengan penambahan dari diameternya. Ya, masuk akal lah ya. Kalau misalkan diameternya makin besar, maka kapasitas menahan slipnya juga makin besar, itu masuk akal. Dan nilainya adalah 6 mili untuk yang stud dengan diameter 19 mm di solid concrete slab. Nah, kemudian nilai dari slip capacity yang lebih tinggi lagi itu bisa didapatkan kalau dari hasil tes itu kita bicara komposit slab ya, komposit balok dengan slab yang memakai steel sheeting itu. Nah, kalau memakai steel sheeting itu nilainya akan lebih besar lagi ketika dia ditemukan di yang bagian lembahnya steel sheeting. Kalau dipasang di situ dan itu center, itu akan menghasilkan nilai slip capacity yang lebih tinggi. Tapi kalau off center atau tidak center, itu hasilnya nanti ya tidak bisa dibilang dia ductile, artinya slip capacity-nya ya kecil gitu. Nah, di awal tadi kan kita akan membahas tentang longitudinal shear ya. Tetapi kenapa kita bicara slip? Karena slip ini nanti akan memungkinkan longitudinal shear itu untuk diredistribusi di antara para konektor itu tadi di sepanjang critical length sebelum mengalami kegagalan. Jadi kalau si balok komposit itu ada longitudinal shear yang berlebih, itu di sepanjang zona critical length itu memungkinkan didistribusi lagi longitudinal shear-nya dengan catatan diketahui tadi nilai slipnya, slip capacity-nya mencukupi dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian nilai slip capacity, nilai slip yang dipersyaratkan untuk tujuan penghitungan ini akan meningkat pada low degrees of shear connection ya, dan sepanjang critical length-nya itu bertambah. Jadi itu slipnya juga akan bertambah. Suatu konektor yang dia itu bersifat ductile itu artinya slip capacity-nya mencukupi gitu ya. Itu pada balok dengan bentangan pendek posisi ductile ya. Kalau balok dengan bentangan pendek itu posisi ductile, ketika si balok itu menjadi long span itu menjadi non ductile. Jadi tidak ductile lagi. Karena istilah ductile itu untuk shear connector adalah ketika slip capacity-nya itu dia mencukupi dari perhitungan analisis pembebanan. Jadi kalau bentang panjang dia non ductile, artinya slip capacity-nya sudah tidak mencukupi lagi. Gitu. Nah, di sini ditunjukkan ada satu grafik ya, di mana dia memberikan data effective span, kemudian ada nilai N per NT-nya, NF-nya. Jadi dia menunjukkan di mana dia batasan untuk ductile, di mana dia batasan untuk non ductile.
Dan kalau akan menggunakan untuk yang general use itu pakai yang garis lurus. Untuk penggunaan tujuannya pada slab komposit, beberapa slab komposit itu dipakai yang garis putus-putus ini. Nah, shear connector itu kan jenisnya macam-macam. Jadi tidak semuanya headed stud ya. Tidak semuanya headed stud. Ada yang hanya lurus saja, ada yang bentuknya beda lagi, dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, ini disarankan oleh EN 1994 untuk penggunaan penghitungannya dipakai, dia diasumsikan ke dalam golongan yang non-ductile saja. Artinya penghitungan ini lebih konservatif ya, dia lebih aman gitu, daripada kita ambil yang ductile. Jadi untuk penghitungan yang itu tidak headed stud, itu masuknya ke non-ductile saja. Kecuali itu diketahui karakteristik slip capacity-nya pada konektor tersebut. Jadi bisa saja konektor yang bukan headed stud itu sudah dilakukan pengujian gitu. Jadi diketahui slip capacity-nya minimal 6 mili gitu. Nah, itu tidak apa-apa, dipakai data hasil pengujian itu. Kalau misalkan tidak ada data hasil pengujian, ya dipakai grafik ini, tetapi pakai yang di zonanya non-ductile. Nah, untuk pemasangan dari konektornya, jadi karena ada perbedaan perilaku ya antara critical length dengan yang di luar zona critical length, itu pemasangan konektornya juga dibedakan. Jadi di bagian zona critical length itu diseragamkan. Sedangkan pada bagian selain yang itu harus didasarkan pada analisis elastik terhadap longitudinal shear. Tapi kalau di dalam zona critical length itu langsung diseragamkan saja. Nah, tentu ini berguna untuk mengurangi risiko kegagalan dalam bentuk unzipping. Unzipping itu kayak, tolong dibayangkan membuka resleting ya. Membuka resleting itu kan dia nanti lama-lama gini, dik, 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 gitu kan. Resleting itu kan kenapa rapat? Karena dia kayak gini ya, saling mengunci gitu kan. Nah, kalau di unzipping itu dia kayak gini. Lepasnya satu persatu gitu kunciannya. Nah, gitu. Jadi trik itu tadi adalah untuk menghindari potensi kegagalan yang tipe unzipping seperti ini.